warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba menjelaskan tentang dana kas kecil atau juga disebut sebagai petty cash. Jadi ini biasanya kita temukan dalam mata kuliah itu akuntansi keuangan menengah. Nah, di sini kita akan coba bahas ya bagaimana cara kita melakukan pencatatan saat terjadinya dana kas kecil. Nah, sebelum kita mencoba melakukan pencatatannya dengan sebuah soal, di sini saya akan coba jelaskan terlebih dahulu metode apa saja yang kita gunakan dalam melakukan pencatatan dana kas kecil, ya. Jadi dana kas kecil ini adalah dana yang dikeluarkan untuk kegiatan dalam suatu perusahaan atau usaha yang nominalnya memang kecil ya, tidak terlalu besar. Dan kadang-kadang ini kegiatannya juga suka rutin gitu dalam keseharian. Nah, di dalam catatan dana kas kecil ini kita bisa menggunakan dua metode. Yang pertama itu metode dana tetap, yang kedua itu metode fluktuatif atau tidak tetap. Nah, dalam melakukan pencatatan dana kas kecil ini ada beberapa perbedaan yang harus kita lihat dalam kedua metode yang ada. Yang pertama itu ya, ketika kita melakukan namanya apa ya, pembentukan dana kas kecil ya, ketika kita ingin memasukkan dana kas kecil pertama kali ke kasir misalnya gitu, itu pencatatannya di metode dana tetap yang didebit adalah kas kecil, kemudian kreditnya kas. Sama dengan metode fluktuatif juga seperti itu, debitnya kas kecil, kemudian kreditnya kas. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi suatu penggunaan kas kecil, ya kan, ada kas kecil yang kita gunakan. Nah, ini kalau kita pakai metode dana tetap, itu tidak akan dilakukan pencatatan, tapi bukti-bukti transaksi yang sudah kita gunakan dananya untuk mengeluarkan suatu dana ya, mengeluarkan satu dana untuk transaksi tersebut, itu transaksinya atau bukti transaksinya itu kita kumpulkan dan kita simpan. Nah, tapi tidak melakukan pencatatan. Sedangkan metode fluktuatif kita justru melakukan pencatatan di sini, ya. Jadi selain menyimpan bukti-bukti transaksi, kita juga harus melakukan pencatatannya. Nah, misalnya kita itu mau bayar apa? Nah, kita bikin di sini debitnya itu biaya atau beban apa, kemudian nanti kreditnya adalah kas kecil. Berarti nanti kas kecil kita akan berkurang. Ya, dia. Jadi debitnya biaya apa, kemudian nanti kreditnya kas kecil. Nah, kalau kita melakukan pengisian kembali dana kas kecil, ya mungkin misalkan dalam pertengahan jalan atau dalam pertengahan bulan itu kita melakukan pengisian kembali dana kas kecil. Nah, kalau ketika kita ingin melakukan pengisian kembali dana kas kecil, di metode dana tetap itu yang kita lakukan adalah mendebet biaya-biaya yang sudah kita keluarkan sebelumnya, kemudian nanti kita kredit kas besar atau kas aja. Ya ini kas, kalau kas seperti ini artinya ini kas besar yang keluar, bukan kas kecil kita, ya. Nah, jadi pada saat pengisian kembali dana kas kecil ini, apa-apa saja dan transaksi yang sudah kita lakukan, ya, yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, yang kita gunakan uangnya, itu kita akan letakkan di sini. Kita letakkan di debit, kemudian nanti kreditkan kasnya. Ya, jadi dicatat sesuai dengan pengeluaran yang sudah dilakukan. Nah, itu ya, seperti ini. Jadi nanti yang kita sudah keluarkan itu akan kita catat pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Nah, bagaimana dengan metode fluktuatif? Metode fluktuatif itu dia akan melakukan pencatatan dengan cara mendebit kas kecil, kemudian kreditnya kas besar. Ya, seperti ini ya. Jadi dia hanya mendebit kas kecil, kemudian mengkreditkan kas besar. Sama seperti saat pertama kali melakukan pembentukan dana kas kecil. Ya, sama. Jadi kas kecil akan bertambah, kemudian kas besar itu akan berkurang. Nah, kemudian apa lagi? Misalnya nih, bila kas kecil dianggap terlalu kecil dan membutuhkan penambahan. Ya, jadi ketika kita
menganggap bahwasanya kas kecil itu terlalu kecil ya dananya atau terlalu rendah, maka kita membutuhkan penambahan dana, maka nanti kita bikin jurnalnya itu atau pencatatannya di metode dana tetap itu mendebit kas kecil kemudian mengkredit kas besarnya. Nah, sama juga dengan metode fluktuatif. Metode fluktuatif itu dia nanti mendebit kas kecil kemudian mengkredit kas besar. Jadi nanti debitnya itu kas kecil kan, sama-sama kas kecil dan sama-sama mengkredit kas besar. Artinya kas kecil kita akan bertambah sedangkan kas besar itu akan berkurang. Nah, bagaimana kalau ternyata kas kecil kita dianggap terlalu besar dan kita ingin melakukan pengurangan kas kecil kita? Ya, kalau ini terjadi, maka pada saat menggunakan metode dana tetap, kita akan bisa melakukan mendebitkan kembali kas besar, kemudian mengkreditkan kas kecil. Nah, otomatis nanti ini kas besar kita akan bertambah, sedangkan kas kecil kita akan berkurang. Nah, sama dengan metode fluktuatif. Jadi metode fluktuatif itu kita akan mendebit kas juga, kas besar, kemudian mengkredit kas kecilnya. Jadi di sini tidak ada perbedaan ya, sama-sama saja. Intinya yang menjadi perbedaan antara metode dana tetap dengan metode fluktuatif itu adalah pada saat terjadinya pengeluaran kas kecil. Nah, pada saat pengeluaran kas kecil itu metode dana tetap tidak melakukan pencatatan. Dan di sini metode fluktuatif justru melakukan pencatatan sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Nah, sedangkan pada saat pengisian kembali, bedanya itu di metode dana tetap itu dia akan melakukan pencatatan sesuai dengan pengeluaran-pengeluaran yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi dia catatkan kembali, kemudian nanti kreditnya kas besar. Nah, sedangkan metode fluktuatif itu dia akan mendebit kas kecil ya, kemudian mengkreditkan kas besarnya. Jadi perbedaannya hanya terletak pada saat penggunaan kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil. Sedangkan yang lain sama, ya sama. Jadi tidak ada perbedaan kecuali pada saat terjadinya penggunaan kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil. Oke, ini adalah penjelasan singkat terkait dengan pencatatan dengan metode dana tetap dan metode fluktuatif. Nah, sekarang kita akan coba membahas dengan cara mengerjakan satu soal. Ya, di sini saya sudah menyediakan soalnya ya, transaksi kas kecil. Nah, di sini nanti kita akan coba bahas satu persatu sesuai tanggalnya ini, bagaimana cara kita melakukan pencatatan dana kas kecilnya dengan menggunakan metode sistem dana tetap dan juga sistem dana fluktuasi. Nah, di sini saya sudah menyediakan transaksinya dan kita akan mengerjakan. Yang pertama itu pada tanggal 1 Januari 2019 ya, Bendahara Umum PD BMA memberikan dana kas kecil kepada bendahara bagian kas kecil sebesar 2 juta. Jadi di sini bendahara umum itu memberikan dana kas kecil kepada bendahara bagian kas kecil ya, atau juga bisa dikatakan sebagai kasir ya. Itu dananya yang diberikan adalah sebesar 2 juta. Oke, 2 juta ini nanti kita akan lakukan pencatatannya. Nah, ini dia. Di sini saya sudah kerjakan, tapi untuk lebih jelasnya saya akan coba jelaskan ya. Di sini kan katanya tadi 1 Januari 2019 saat pengisian awal. Ya, jadi kan ada diberikan dana kepada bendahara kas kecil atau kasir ya. Dananya itu 2 juta. Berarti kalau kita menggunakan metode dana tetap, ya kita akan membuat debitnya kas kecil 2 juta, kemudian kreditnya kas sebesar 2 juta. Sama dengan metode fluktuatif, jadi di sini saya buat debitnya kas kecil 2 juta, kemudian kreditnya kas 2 juta. Oke, ini adalah pencatatan pada saat terjadinya pengisian awal dana kas kecil. Kemudian transaksi selanjutnya, pada tanggal 3 sampai dengan 14 Januari 2019, transaksi yang dilakukan oleh bendahara kas kecil adalah sebagai berikut. Jadi, pada tanggal 3 sampai 14 Januari itu terjadi suatu yang namanya transaksi ya, transaksi yang dikeluarkan oleh bendahara kas kecil. Nah, transaksi apa saja? Yang pertama itu dibeli berbagai macam perlengkapan kantor, Rp300.000. Dibayar biaya fotokopi berkas-berkas kantor, Rp100.000. Dibeli perangko untuk kebutuhan kantor, Rp100.000.
dikeluarkan untuk biaya rapat Rp250.000. Nah, bagaimana cara kita melakukan pencatatan dana kas kecilnya? Nah, ini dia. Penggunaan kas kecil dari tanggal 3 sampai dengan 14 Januari 2019. Ketika kita menggunakan metode dana tetap seperti yang tadi dikatakan, tidak dilakukan pencatatan atau jurnalnya, cukup mengumpulkan bukti-bukti transaksi yang sudah terjadi. Tetapi kalau kita menggunakan metode fluktuatif, maka kita harus melakukan pencatatannya. Maka kita buat di sini, ya, apa-apa saja yang sudah kita keluarkan, ya, dananya tadi, itu harus kita buatkan pencatatannya. Ya, kayak seperti ini tadi ya, ada membeli perlengkapan, ya kan, berarti nanti kita akan buat di sini debitnya perlengkapan 300.000. Kemudian di sini ada bayar biaya fotokopi berkas-berkas kantor 100.000. Maka saya bikin di sini biaya fotokopi 100.000. Nah, kemudian ada lagi di sini dibeli perangko untuk kebutuhan kantor 100.000. Maka saya akan buat di sini debitnya biaya perangko Rp100.000. Kemudian di sini ada lagi dikeluarkan untuk biaya rapat Rp250.000. Nah, saya buat di sini biaya rapat Rp250.000. Kalau sudah dipindahkan semuanya, ya, kemudian otomatis ini akan mengurangi kas kecil kita. Karena kita mengeluarkan dana untuk membayarkan atau membeli perlengkapan dan juga biaya-biaya lainnya. Nah, ini nanti kreditnya kita buat kas kecil. Nominalnya itu kita jumlahkan dari keseluruhannya berapa, kemudian kita letakkan di kreditnya. Nah, kemudian selanjutnya, transaksi tanggal 15 Januari 2019, bendahara kecil melakukan pengisian kembali kas kecil. Jadi tanggal 15 Januari itu dilakukan pengisian kembali kas kecil. Ya, jadi begini. Jadi ketika melakukan pengisian kembali dana kas kecil, kalau kita pakai metode dana tetap, maka nanti kita akan buat dia seperti ini. Jadi transaksi-transaksi pengeluaran yang sudah dilakukan, yang ada di tanggal 3 sampai 15 Januari ini, kita buatkan di sini pencatatannya. Jadi kita akan mendebitkan perlengkapan, kita akan mendebitkan biaya fotokopi, akan mendebitkan perangko, kemudian mendebitkan beban rapat. Nah, semuanya ini yang tadinya sudah kita keluarkan, kita akan buat di debit dan kemudian kreditnya adalah kas besar. Nominalnya itu sesuai dengan jumlah yang sudah dikeluarkan dananya. Jadi di sini saya bikin 750.000, ya. Nah, kalau kita menggunakan metode fluktuatif, nah ini dia. Kita di sini akan mencatatnya seperti ini. Otomatis nanti akan bertambah di debit kas kecil kita 750.000, kemudian kreditnya adalah kas Rp750.000. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, maka selanjutnya yaitu pada tanggal 25 Januari 2019. Ya, ini dia. Pada tanggal 25 Januari 2019, bendahara kecil memutuskan mengurangi dana kas kecilnya yang dipegangnya 1 juta. Jadi pada tanggal 25 Januari ini, ternyata bendahara kecil memutuskan uang kas kecil yang ada dipegangnya itu dikurangkan 1 juta. Jadi pencatatan yang kita lakukan adalah, jadi kalau kita menggunakan metode dana tetap, kita akan mendebit kas dulu, ya. Karena kita mengurangi kas kecil, maka nanti kas besarnya akan bertambah 1 juta, sedangkan kas kecil kita akan berkurang 1 juta. Nah, sama dengan metode fluktuatif juga seperti itu. Nanti kita akan mengurangi kas besar kita, akan mengurangi kas kecil kita, tapi akan menambah kas besar kita senilai 1 juta rupiah. Nah, kemudian pada tanggal 31 Januari 2019, transaksi bendahara kas kecil adalah sebagai berikut. Ya, dibayar biaya fotokopi berkas-berkas kantor Rp100.000, dikeluarkan untuk biaya rapat Rp200.000. Jadi, ketika transaksi ini terjadi, ya, pada akhir Januari itu, nah, di metode dana tetap tidak melakukan pencatatan sama sekali. Tapi di metode fluktuatif kita melakukan pencatatan sesuai dengan transaksi pengeluaran yang dilakukan. Seperti biaya fotokopi 100.000, biaya rapat 200.000, kemudian kas kecil kita adalah maka kreditnya adalah kas kecil sebesar 300.000 sesuai dengan dana atau nominal dana yang kita sudah keluarkan. Nah, seperti inilah cara kita melakukan pencatatan dana kas kecil, ya. Jadi kalau kita menggunakan metode dana tetap,
Ya, ketika kita melakukan pengeluaran, transaksi pengeluaran uang gitu ya di kas kecil, maka kita tidak akan melakukan pencatatannya. Ya, seperti ini kan tidak kita lakukan pencatatannya, tapi nanti ketika sudah ada melakukan pengisian kembali dana kas kecil, maka nanti seluruh pengeluaran-pengeluaran yang terjadi itu akan kita lakukan pencatatannya, dan kemudian nanti akan mengkredit kas besar kita. Jadi makanya nanti dana kas kecil kita akan tetap jumlahnya 2 juta. Berbeda halnya dengan metode fluktuatif. Nanti ini akan berubah. Jumlahnya akan tidak tetap 2 juta, tapi akan berubah ya tadi makanya dikatakan fluktuatif. Ya, sedangkan di sini metode dana tetap, artinya dana kas kecilnya akan tetap 2 juta. Oke. Nah, untuk selanjutnya ya ada satu perbedaan lagi yang harus dilakukan, yaitu ketika misalnya terjadi hal seperti ini ya. Di sini kan tidak dilakukan pencatatan, pada saat akhir bulan itu tidak dilakukan pencatatan. Nah, seperti ini karena ada pengeluaran. Sedangkan di metode fluktuatif kan sudah dilakukan pencatatan, dan ini sudah sesuai dan sudah diketahui berapa kas kecilnya yang sudah dikeluarkan. Nah, kalau seperti ini kejadiannya di metode dana tetap, maka kita perlu melakukan yang namanya jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaiannya nanti kita akan buat seperti ini. Nah, seperti ini kita buat penyesuaiannya. Sebenarnya sama seperti ini kan. Jadi cuma tidak dilakukan pada pencatatannya pada saat tanggal 31 Januari. Nah, jadi kita harus buat jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaiannya itu ya debit biaya fotokopi, debit biaya rapat 100.000, 200.000, kemudian kreditnya kas kecil 300.000 rupiah. Kemudian nanti ketika pada saat sudah di mau awal bulan kembali, maka kita bikin jurnal pembaliknya. Ya, jurnal pembaliknya itu kas kecilnya di debit, kemudian biaya fotokopinya di kredit, biaya rapatnya di kredit. Nah, ini ya caranya ya, cara kita melakukan yang namanya pencatatan ya, pencatatan dana kas kecil pada kasir ya atau bendahara kas kecil ya. Jadi ketika kita menggunakan metode dana tetap, berarti kita tidak melakukan pencatatan pada saat pengeluaran. Dan pada saat pengisian, kita akan melakukan pencatatannya sesuai dengan transaksi-transaksi yang sudah kita keluarkan. Oke, saya rasa untuk penjelasan tentang dana kas kecil ini sudah cukup jelas ya. Jadi nantinya perbedaan yang kita lakukan ini juga tidak lagi membuat bingung ya. Jadi intinya hanya kata kuncinya atau letak perbedaannya itu hanya pada saat penggunaan kas kecil dengan saat pengisian pengisian kembali dana kas kecilnya. Oke, sahabat BMA dimanapun berada, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya tentang pencatatan kas kecil. Semoga sudah pada jelas ya, dan sampai ketemu lagi di penjelasan-penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.